Halo anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dengan Kakak Nancy dalam Doremi, doa dan renungan misioner bersama sekami Santo Petrus dan Paulus Argapura Keuskupan Jayapura, edisi Rabu 2 Juli 2025 dalam pekan biasa yang ke-13. Apa kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bersukacita. Hari ini kita akan mendengarkan dan merenungkan bersama bacaan dari Injil Matius bab 8 ayat 28 sampai dengan 34. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, sahabat kami datang kepadamu dengan segala kelemahan dan belenggu hidup kami. Kami mohon, bebaskanlah kami dari roh-roh jahat yang tersembunyi, kesombongan, keserakahan, kebencian, keirian, ketakutan, dan lain sebagainya. Ampunilah kami jika kami lebih mementingkan harta duniawi, hal-hal duniawi, daripada mengejar hadirat-Mu. Berilah kami hati yang terbuka untuk dapat menerima Engkau, meski itu berarti kami harus berubah dan melepaskan kenyamanan dunia. Kami mohon, jadilah Tuhan yang berkuasa dalam hidup kami. Kami percaya bersama dengan Engkau, kami akan dipulihkan. Datanglah ya Tuhan, tinggallah bersama kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus menyeberang danau Genesaret dan tiba di daerah orang Gadara. Maka datanglah dari kuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui dia. Mereka itu sangat berbahaya, sehingga tak seorang pun berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, "Apakah urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau datang kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu, ada sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu minta kepada Yesus, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Para penjaga babi lari, dan setibanya di kota, mereka menceritakan segala sesuatu juga tentang 2 orang yang kerasukan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah berjumpa dengan dia, mereka mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat misioner yang dikasihi Tuhan, pernahkah kalian melakukan kebaikan, tetapi malah dijauhi oleh orang lain? Nah, hal ini pernah dialami oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam bacaan yang telah kita dengarkan tadi, saat Yesus tiba di suatu daerah yang disebut Gadara, maka Yesus langsung berhadapan dengan 2 orang yang kerasukan roh jahat. 2 orang ini yang kerasukan roh jahat sangat berbahaya, sehingga orang-orang tidak berani melewati jalan itu. Namun, saat Yesus datang, setan itu yang masuk ke dalam 2 orang ini menjadi takut dan gemetar. Mereka berseru, "Apa urusanmu dengan kami, anak Allah?" Dan mereka memohon agar diizinkan masuk ke dalam kawanan babi. Nah, sahabat misioner, Yesus tidak hanya mengusir setan, tetapi juga menunjukkan kuasanya atas segala kuasa kegelapan. Dengan satu kata saja, pergilah. Maka
Ia membebaskan kedua orang itu dari penderitaan. Namun yang menarik adalah reaksi orang-orang di kota setelah melihat mujizat ini. Mereka bukannya berterima kasih kepada Tuhan Yesus, bukannya bersyukur, bukannya bersuka cita, tetapi mereka malah memohon agar Tuhan Yesus meninggalkan daerah mereka. Mengapa demikian? Karena kawanan babi itu merupakan mata pencaharian mereka dan babi itu sudah mati. Nah, mereka lebih mementingkan kerugian materi daripada keselamatan jiwa dari dua orang yang telah lama menderita. Sahabat misioner, ini merupakan cerminan hati manusia yang seringkali lebih memilih kenyamanan dunia daripada kehadiran Tuhan yang dapat mengguncang hidup kita. Kita kadang lebih suka main game, lebih suka nonton Facebook, lebih suka nonton TikTok daripada membaca, mendengarkan firman Tuhan, berdoa, mengikuti perayaan Sabda di Kombas, mengikuti perayaan Ekaristi di gereja. Kita kadang lebih terbuai dengan dunia ketimbang mencari hadirat Tuhan. Nah, sahabat misioner, perikop hari ini mengajak kita untuk bertanya kepada diri sendiri. Apakah saya sungguh siap menerima Tuhan Yesus dalam hidup saya? Apakah kehadiran Tuhan Yesus membawa perubahan di dalam kehidupan saya? Ataukah saya seperti orang-orang di Gadara lebih memilih Yesus menjauh dari dalam kehidupan saya daripada Yesus mendekat kepada saya, walaupun itu membutuhkan pengorbanan. Nah, sahabat misioner, Yesus tidak memaksa diri untuk tinggal. Dia menghormati pilihan kita. Tetapi kita akan rugi besar jika kita menolak kehadiran Yesus karena kita takut berkorban dan takut kehilangan hal-hal dunia. Nah, sahabat misioner, mari kita renungkan. Adakah bagian dari hidup kita yang kerasukan, baik itu keegoisan, kebiasaan yang buruk, amarah, kemalasan, yang perlu kita serahkan kepada Yesus agar Yesus membebaskan kita? Yesus selalu datang kepada kita setiap hari, bukan untuk menghakimi kita, tetapi untuk menyelamatkan. Jangan membuat Yesus jauh, jangan mengusir Yesus, tetapi marilah kita menerimanya dan biarkan hidup kita dibebaskan, diubah, dan dipenuhi oleh damai sejahtera. Semoga demikian. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tidak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga, berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat misioner yang terkasih, sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.